Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi min ahli taqwa. Hadirin kaum muslimin, hari Jumat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini masih di bulan Rabiul Awal. Semoga kita mendapatkan syafaat dan terus membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk pada hari ini kami sampaikan beberapa hal, yaitu terutama waktu zuhur. Waktu zuhur pada hari ini pukul 11.49, sekitar 3 menit ke depan menjelang zuhur. Pada jemaah yang saat ini perjalanan ataupun masih ada di rumah ataupun yang ada di luar, untuk sesegera mungkin mempercepat langkahnya dan dipersilakan untuk memasuki atau menempati saf-saf di dalam ruangan masjid yang masih kosong. Silakan untuk diisi sebelum khatib naik mimbar. Hari Jumat, rahimahullah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang sholat Jumat di masjid yang kita muliakan. Baik, selanjutnya kami sampaikan untuk khutbah pada kesempatan ini. Insya Allah akan disampaikan bersama Ustaz Dr. Haji Ahmad Ali dari Kodun. Alhamdulillah beliau telah hadir. Sekali lagi pada jamaah yang masih ada di luar yang di perjalanan untuk bisa memasuki terlebih dahulu di ruangan masjid, silakan dipenuhi, diisi saf-saf yang masih kosong, kelihatan masih kosong. Zuhur akan segera tiba, khatib sudah naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar, kami mengharapkan juga pada jemaah bisa sudah berada di ruangan atau di saf-saf yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kami sampaikan untuk penerimaan infak sedekah pada Jumat yang lalu jumlah 9.350.500 rupiah. Jazakallah khair. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada jamaah semuanya yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk kemakmuran masjid dan yang lain-lain. Semoga juga menjadi penghubung kafar kita saudara-saudara kita simak. Sekali lagi kami mengharapkan kepada jamaah yang ada di luar atau yang ada di perjalanan untuk bisa memasuki atau dipenuhi dulu terlebih dahulu di dalam ruangan masjid. Apabila sudah terpenuhi, silakan untuk digunakan di sela-sela masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan memperbanyak rasa takut kita kepada Allah akan siksanya, sehingga kita semakin termotivasi untuk menjauhi larangannya, dan meningkatkan ketakwaan itu dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termotivasi untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa ini adalah sebaik-baiknya jalan yang ditempuh manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan sebaik-baiknya bekal yang ketika manusia meninggal dunia hanya takwa yang akan dibawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Untuk itu dimanapun kita berada, marilah senantiasa menghadirkan ketakwaan, karena ketakwaan itu ada di dalam dada. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa itu di sini, di dalam dada. Sehingga dimanapun kita berada, hendaklah takwa menyerta di dalam kehidupan kita, saat sendiri, saat berada di keramaian, ataupun dimanapun kita berada, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, di bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, sebagai momentum untuk menghadirkan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan kita, baik kehidupannya individu, keluarga, masyarakat, berbangsa maupun bernegara, bahkan kehidupan global yang ada saat ini. Melihat di mana krisis moral, di mana hilangnya akhlak di tengah-tengah masyarakat menyebabkan kesenjangan sosial di tengah kehidupan manusia. Untuk itu kita sangat butuh untuk menghadirkan kembali akhlak Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan nyata. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, di tengah-tengah kalian, keteladanan, yaitu keteladanan uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam kehidupan kita adalah hendaklah kita menghidupkan budaya malu. Malu kalau kita dusta, malu kalau kita maksiat, malu kalau kita menjalankan perintah setan dan meninggalkan perintah Allah. Karena sesungguhnya malu ini adalah induk dari semua akhlak manusia. Sehingga ketika hilang rasa malu, orang akan terang-terangan melakukan kefasikan. Orang dianggap biasa ketika itu korupsi dari kepentingan-kepentingan harta masyarakat. Orang ketika hilang rasa malu, sudah tidak ada peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu sudah tidak ada rasa malu, kamu akan hidup semaumu. Alias orang yang hilang rasa malu, maka dia tidak akan pernah taat aturan, baik aturan sosial kemasyarakatan maupun aturan agama, karena sudah hilang iman di dalam dirinya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Bahwasanya malu ini adalah bagian penting dalam keimanan seseorang. Oleh karena itu Nabi senantiasa memberikan nasihat untuk para sahabatnya, karena malu ini adalah induk dari semua akhlak, induk dari semua kebaikan ada di rasa malu ini. Istahyu minallahi haqqal haya. Wahai kalian, hendaklah memelihara rasa malu dengan sebenar-benarnya malu. Bukan sekedar malu secara tradisi, tidak, tapi malu yang itu sesuai dengan syariatnya Allah. Qalu fa inna nastahi ya Rasulullah. Kami sebenarnya sudah biasa punya rasa malu ya Rasulullah.
Makanya Nabi SAW istahyu minallahi haqqal haya, bukan sekedar malu biasa, tapi malulah di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, malu dengan sebenar-benarnya malu di hadapan Allah ini ada 4 indikatornya, ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama kata Nabi SAW, hifdzur ra'si wa ma wa'a. Disebut orang memiliki rasa malu itu kalau dia menjaga kepalanya dan isi kepalanya. Kita punya kepala, jaga pula isi kepala itu. Di kepala kita ada mata, hendaklah kita malu kalau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tidak dihalalkan, palingkan pandangan kita. Jangan ditonton, jangan dilihat, karena itu haram. Itu berarti punya rasa malu. Di kepala kita ada lisan kita, ada mulut yang ketika berbicara terkadang melukai orang lain, dan luka yang disebabkan oleh lisan lebih tajam daripada itu golok ataupun samurai, membekas. Harusnya kita malu ketika tidak menjaga lisan kita yang tajam ini. Di kepala kita ada juga pendengaran, hendaklah kita malu pula kalau mendengarkan hal-hal yang haram yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dan di kepala kita ada otak, alam pikiran. Kita harus malu ketika berpikir hal-hal yang itu menyebabkan suudzon, prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada manusia, ataupun berpikir yang terlalu liberal sehingga menabrak hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya itu malu. Jadi malu yang sesungguhnya adalah hifdzur ra'si wa ma wa'a, menjaga kepala dan isi kepala. Ketika kita sudah bisa menjaga kepala dan isi kepala kita, itu berarti masih ada iman di dalam dada kita, ada rasa malu. Itu yang pertama, indikator yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wal batna wa ma hawa. Sesungguhnya orang itu bisa disebut memiliki rasa malu, memiliki kesempurnaan iman, adalah ketika dia bisa menjaga perut dan isi perutnya. Dijaga itu perutnya dan isi perut, artinya apa yang dimasukkan ke dalam perut, baik itu berupa rezeki, makanan, minuman, nafkah ke diri kita, anak, istri kita, keluarga kita, harus dilihat sumbernya halal ataukah haram, syubhat ataukah tidak. Karena setiap tetesan air yang masuk ke dalam perut, setiap sesuap nasi ataupun makanan yang masuk ke dalam perut manusia dan itu bersumber dari perkara yang haram, fannaru aula biha, maka itu nanti akan jadi bahan bakar api neraka. Disinilah harus waspada. Jadi bukan sekedar masalah gizi yang kita konsumsi, bukan sekedar masalah enak maupun lezat, tapi pertanyaan yang paling penting ketika kita membawa nafkah, ketika kita membawa rezeki pulang untuk anak cucu kita, untuk istri keluarga kita, pertanyaannya harus dipastikan itu halal. Karena halal akan melahirkan energi positif, kebaikan, membuat mudah untuk diajak taat. Demikian juga rezeki yang haram mempersulit diri, mempersulit keluarga untuk diajak ke dalam jalan yang benar. Maka oleh karena itu ketika kita berat dalam ibadah, ketika anak istri kita sulit diatur, maka perlu dievaluasi apakah rezeki yang masuk ke dalam keluarga kita ini halal atau tidak. Ketika isi perutnya terdiri dari perkara-perkara yang haram, jangan harapkan bisa mudah untuk menapaki jalan ketaatan. Karena setiap tetesan rezeki akan melahirkan energi, kebaikan maupun keburukan. Ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Nah, orang yang beriman tadi, yang punya rasa malu, dia akan menjaga perut dan isi perutnya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, indikator orang yang memiliki rasa malu adalah watarku zinatal hayatid dunya. Watarku zinata hayatid dunya. Watarku zinatil hayatid dunya, dia meninggalkan aksesoris kehidupan dunia. Jadi tidak tamak dengan hal-hal yang sifatnya aksesoris duniawi. Dia akan menjadikan dunia itu hanya sekedar jembatan menuju akhirat, bukan tujuan. Berbeda dengan orang yang tidak punya rasa malu, yang menjadikan dunia sebagai tujuan, perhiasan, keindahan, ukuran kekayaan, ukuran strata sosial, sehingga apapun dia akan kejar.
ketika dia mengejar tidak mempertimbangkan halal atau haram, terjebaklah di dalam dunia kerakusan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umat ini salah konsep memandang dunia yang fana ini, maka itu sangat berbahaya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang halal mana yang haram. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan bahwa akan datang di tengah-tengah umat ini satu masa, la yubalil mar'u bima akhadha aminal halal aminal haram. Manusia udah nggak peduli apakah dia melihat dunia ini dari perspektif halal atau haram. Tidak. Yang dilihat adalah yang penting dia untung, yang penting dia senang. Untuk memperturutkan kesenangan-kesenangan itu dia kejar sejauh-jauhnya untuk demi bahagia, padahal tidak akan pernah mendapatkan yang namanya itu kebahagiaan. Karena seandainya anak Adam memiliki 2 gunung emas, dia akan mencari gunung emas yang ketiga, ya. Labetagha wadiyan salisa, dia akan mencari gunung emas yang ketiga, tidak ada puasnya sampai dia dikuburkan, jasadnya terbendam dengan tanah, dia masih tidak sadar. Alhaakumut takasur, masih dininabobokan dengan ramainya dan juga belitan dunia. Nah, ini yang menyebabkan manusia itu lalai. Dan yang terakhir, jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator orang yang imannya sempurna dan memiliki rasa malu adalah zikrul mauti wal bila. Hendaklah menghadirkan kematian sebelum kematian itu datang. Artinya, hendaklah kita senantiasa ingat kalau kita ini bakal mati, ingat kalau kita ini bakal kembali. Sehingga pertanyaan besarnya adalah bekal apa yang akan kita bawa. Kalau kita mau ke Surabaya atau keluar kota, 1 pekan kita udah persiapkan. Yang namanya kematian kadang datangnya tidak pernah minta izin. Tentu persiapannya harus setiap saat, bukan pekan depan ataupun bulan depan, karena nyawa kita belum tentu sampai ke sana. Persiapannya adalah saat ini dan saat ini, dan terus menyiapkan amal. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa berpikir bekal apa yang akan dibawa untuk hari esok. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi wa amarakum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha sarabun illa 'antana wa yassartana ala qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari sok dirapatkan, diluruskan untuk kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli shay' wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wa laqad uhiya
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله